Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Sudewatul Muflihah akan menjelaskan materi tentang konsep biaya produksi. Biaya produksi adalah akumulasi dari semua biaya-biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk atau barang. Biaya produksi meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, operasional barang atau pabrik. Biaya produksi harus diakumulasikan secara cermat untuk kemudian dihitung dan dibandingkan dengan laba kotor perusahaan. Biaya ini diperlukan untuk mendukung proses pengolahan bahan baku menjadi produk jadi yang siap dipasarkan kepada konsumen. Biaya produksi adalah keseluruhan biaya produksi ekonomi yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi suatu barang. Biaya produksi ini memiliki definisi yang berbeda dengan biaya operasional. Bedanya dengan biaya operasional adalah biaya operasional merupakan biaya atau pengeluaran oleh suatu perusahaan untuk mendukung sistem kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Yang termasuk biaya operasional adalah seperti biaya perlengkapan toko, biaya asuransi, biaya tagihan telepon listrik atau air untuk perusahaan, biaya iklan, biaya pajak, biaya pengiriman, biaya perlengkapan kantor, biaya perawatan alat-alat kantor, dan sebagainya. Selanjutnya ada biaya jangka pendek. Biaya jangka pendek adalah biaya yang merupakan sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Biaya jangka pendek dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu biaya total, biaya tetap, biaya variabel, biaya variabel rata-rata. Selanjutnya ada biaya total atau total cost. Adalah seluruh biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi tiap tingkat output. Biaya total atau total cost dibagi menjadi dua bagian, yaitu biaya tetap atau fixed cost atau FC dan biaya variabel atau variable cost. Rumus dari total cost yaitu FC plus FC plus VC. Biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah dengan berubahnya produksi. Sering disebut sebagai biaya prasarana atau biaya yang tak terhindarkan. Contoh dari biaya tetap yaitu biaya pembayaran sewa, gaji, asuransi, pajak properti, biaya bunga, depresiasi, dan beberapa utilitas yang berpotensi seperti mesin dan sebagainya. Selanjutnya ada biaya variabel atau variable cost, yaitu seluruh biaya yang berubah langsung mengikuti perubahan produk. Bila produk naik, maka biaya variabel akan naik dan sebaliknya. Selanjutnya ada biaya total rata-rata atau average cost, yaitu jumlah biaya jumlah biaya produksi per unit yang telah dihasilkan. Besar biaya rata-rata dihitung dengan cara membagikan keseluruhan total biaya dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Rumus dari average cost adalah TC per Q. TC yaitu biaya total, Q yaitu jumlah unit barang yang diproduksi. Selanjutnya ada biaya variabel rata-rata atau average variable cost, yaitu hasil bagi antara jumlah total biaya variabel yang dikeluarkan dalam kegiatan produksi dengan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan. Rumus dari AVC yaitu TVC per Q. TVC yaitu biaya total variabel, Q adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan. Selanjutnya ada biaya tetap rata-rata atau average fixed cost, yaitu hasil bagi antara biaya tetap total dan jumlah barang yang dihasilkan. Rumus AVC yaitu FC per Q. FC biaya tetap total, Q adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan. Selanjutnya ada biaya marginal atau marginal cost, yaitu tambahan biaya yang disebabkan karena tambahan satu unit produksi. Biaya marginal diperoleh dari selisih total cost dan selisih kuantitas barang yang diproduksi. Rumusnya bisa dilihat di situ, ada MC sama dengan delta TC per delta Q. Selanjutnya ada penerimaan atau revenue. Penerimaan adalah penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan outputnya. Sistematis konsep penerimaan ada 3, yaitu 1. Total revenue atau TR,
Rumusnya P kali Q. P yaitu harga, Q yaitu kuantitas. Yang kedua ada average revenue atau AR. Rumusnya adalah TR per Q. TR tadi itu total revenue ya. Yang ketiga ada marginal revenue atau MR. Rumusnya yaitu delta TR per delta Q atau MR sama dengan TR aksen. Jadi MR adalah turunan TR. Selanjutnya ada biaya jangka panjang, yaitu biaya yang menunjukkan semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Ada 3, yaitu biaya total jangka panjang atau LTC. Yang selanjutnya ada biaya marginal jangka panjang atau LMC. Yang ketiga ada biaya rata-rata jangka panjang atau LAC. Selanjutnya, analisis biaya jangka panjang. Dalam biaya jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor produksi atau input yang akan digunakan. Tidak perlu dibedakan antara biaya tetap dan biaya perubahan karena semua jenis biaya yang dikeluarkan merupakan biaya berubah. LCT sama dengan LVC. Jadi ingat-ingat itu ya. Selanjutnya ada cara meminimumkan biaya jangka panjang. Dalam analisis ekonomi, kapasitas pabrik digambarkan oleh kurva biaya rata-rata atau AC, average cost. Minimuman biaya jangka panjang bergantung pada 1. Tingkat produksi yang diingin dicapai, yang kedua ada sifat dan pilihan kapasitas pabrik yang tersedia. Selanjutnya ada biaya produksi jangka panjang. Biaya rata-rata jangka panjang atau long range average cost atau LRAC yaitu biaya rata-rata yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi apabila perusahaan dapat selalu berubah kapasitas produksinya. Cara membentuk kurva LRAC. Kurva LRAC dibentuk dengan menghubungkan berbagai titik pada kurva biaya rata-rata jangka pendek terendah pada berbagai macam tingkat produksi. Titik ini bersinggungan tersebut merupakan biaya produksi paling optimum dan minimum untuk berbagai tingkat produksi yang akan dicapai pengusaha dalam jangka panjang. Selanjutnya ada interest, profit, and loss sharing, dan revenue sharing. Teori PLS dibangun sebagai tawaran baru Teori PLS dibangun sebagai tawaran baru di luar sistem bunga yang cenderung tidak mencerminkan keadilan atau injustice atau zalim karena memberikan diskriminasi terhadap pembagian risiko maupun untung bagi pelaku ekonomi. Principle of Islamic Finance dibangun atas dasar larangan riba, larangan horor, tuntutan bisnis halal, ekonomi bisnis ditanggung bersama, dan transaksi ekonomi berlandaskan pertimbangan memenuhi rasa keadilan. Profit loss sharing berarti keuntungan atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi atau bisnis ditanggung bersama-sama. Dalam atribut nisbah bagi dasar tidak terdapat suatu fixed and certain return sebagaimana bunga, tetapi dilakukan profit and loss sharing berdasarkan produktivitas dari produk tersebut. Sebenarnya dalam perekonomian modern, pembiayaan dengan sistem PLS sudah biasa terjadi dalam berbagai kegiatan penyertaan modal atau equity financing bisnis. Kepemilikan saham dalam suatu perseroan merupakan contoh populer dalam penyertaan modal. Pemegang saham akan menerima keuntungan berupa dividen sekaligus menanggung resiko jika perusahaan mengalami kerugian. Dalam sistem profit and loss sharing, harga modal ditentukan secara bersama dengan peran dari kewirausahaan. Prince of Capital and Entrepreneurship merupakan kesatuan integratif yang secara bersama-sama harus diperhitungkan dalam menentukan harga faktor produksi. Dalam pandangan syariah, uang dapat dikembalikan hanya dengan suatu produktivitas nyata. Tidak ada tambahan atas pokok uang yang tidak menghasilkan produktivitas. Dalam perjanjian bagi hasil yang disepakati adalah proporsi pembagian hasil atau disebut nisbah bagi hasil.
dalam ukuran persentase atas kemungkinan hasil produktivitas nyata. Nilai nominal bagi hasil yang nyata-nyata diterima baru dapat diketahui setelah hasil pemanfaatan dana tersebut benar-benar telah ada atau ex post phenomenon, bukan ex ante. Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bekerja sama. Besarnya nisbah biasanya akan dipengaruhi oleh pertimbangan kontribusi masing-masing pihak dalam bekerja sama atau share and partnership dan prospek perolehan keuntungan atau expected return serta tingkat resiko yang mungkin terjadi atau expected risk. Selanjutnya ada perbedaan antara interest dan profit and loss sharing. Interest itu bunga ya, dan profit and loss sharing itu bagi hasil. Di situ dijelaskan di bagian kiri itu bagian dari interest, di bagian kanan itu profit and loss sharing. Yang pertama, di bagian interest tidak terdapat risk and return sharing. Besarnya bunga ditentukan pada saat akad. Jadi, terdapat asumsi pemakaian dana pasti mendatangkan keuntungan. Sedangkan di bagian profit and loss sharing berdasarkan risk and return sharing. Besarnya nisbah bagi hasil disepakati pada saat akad dibuat dengan berpedoman pada kemungkinan adanya resiko untung rugi. Yang kedua, pada interest, besarnya bunga berdasarkan presentase atas modal atau pokok pinjaman. Besarnya bunga biasanya lebih ditentukan berdasarkan tingkat bunga pasar atau market interest rate. Sedangkan dalam profit and loss sharing, besaran nisbah bagi hasil berdasarkan persentase atas keuntungan yang diperoleh. Besarnya nisbah bagi hasil disepakati lebih didasarkan atas kontribusi masing-masing pihak, prospek perolehan keuntungan, dan tingkat resiko yang mungkin terjadi. Yang ketiga, pada interest, pembayaran bunga tetap sebagaimana dalam perjanjian. Tidak terpengaruh pada hasil real dari pemanfaatan dana. Sedangkan pada profit and loss sharing, jumlah nominal bagi hasil akan berfluktuasi sesuai dengan keuntungan real dari pemanfaatan dana. Yang keempat atau yang terakhir, eksistensi bunga diragukan oleh hampir semua agama samawi, para pemikir besar bahkan ekonom. Sedangkan dalam profit and loss sharing, eksistensinya berdasarkan nilai-nilai keadilan yang bersumber dari syariah Islam. Selanjutnya ada model mudharabah atau trust financing. Model ini disebut mudharabah karena pada saat akad kerjasama, usaha atau pihak memberikan kontribusi kewirausahaan dalam bentuk tenaga, pikiran, atau manajemen. Pihak pertama disebut sohib almal atau financier, sedangkan pihak kedua disebut mudharib atau entrepreneur. Dalam skema ini, permodalan 100% menjadi tanggung jawab sohib almal, sedangkan manajemen sepenuhnya menjadi tanggung jawab mudharib. Selanjutnya yang kedua ada model musyarakah atau partnership. Skema model musyarakah menunjukkan masing-masing pihak memberikan kontribusi dalam permodalan. Mereka sepakat untuk melakukan profit and loss sharing. Formula menentukan nisbah bagi hasil dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, nisbah bagi hasil di antara partner ditentukan berdasarkan porsi masing-masing dalam permodalan. Bila ada dua orang melakukan musyarakah dengan menyetor masing-masing 50%, maka bagi hasil juga 50/50. Pendapat ini banyak dianut di kalangan mazhab Syafi'i dan Maliki. Yang kedua, nisbah bagi hasil di antara partner ditentukan atas pertimbangan kontribusi dalam organisasi dan kewirausahaan. Dalam skema ini memungkinkan seseorang mendapatkan porsi bagi hasil lebih besar atau lebih kecil dari porsi kontribusinya dalam permodalan. Hal ini karena memiliki kontribusi lebih besar atau lebih kecil dalam organisasi dan kewirausahaan. Pendapat ini banyak dianut kalangan mazhab Hambali dan Hanafi.
Sekian presentasi penjelasan materi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.